Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Andi Prasetya Budi. Saya adalah dosen program studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Elektro dan Industri Cerdas, Institut Teknologi Telkom, Surabaya. Video ini dibuat sebagai bagian dari bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Dharma perguruan tinggi, khususnya terkait bidang pengajaran. Bidang yang saya tekuni adalah Information Engineering. Kemudian mata kuliah yang pernah saya ampu antara lain adalah Literasi TIK, Algoritma dan Pemrograman, Statistika Industri, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana saya melaksanakan proses pembelajaran pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment pada setiap mata kuliah yang saya ampu. Pada aspek delivery, penyampaian materi kepada mahasiswa saya lakukan baik secara sinkronus melalui perkuliahan hybrid dengan media Zoom Meeting maupun secara asinkronus, yaitu melalui video-video pembelajaran. Selain itu, saya juga menggunakan platform e-learning LMS berbasis Moodle. Materi perkuliahan baik berupa buku, referensi, modul, video, dan tugas perkuliahan saya letakkan di e-learning, sehingga secara mudah dapat diakses oleh para mahasiswa kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, pada aspek interaction, saya selalu mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam perkuliahan. Dengan pendekatan student-centered learning, mahasiswa didorong untuk melakukan eksplorasi dan pendalaman materi melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang terdapat di e-learning, seperti kuis, mini workshop, studi kasus, penugasan individu, dan kelompok. Selain itu, dalam setiap pertemuan, saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya, menyampaikan pendapat, maupun menyampaikan kendala yang mereka hadapi selama proses pembelajaran. Saya juga menggunakan media sosial WhatsApp sebagai saluran komunikasi untuk melakukan diskusi di luar kelas. E-learning juga saya gunakan untuk memberikan penilaian dan memberikan feedback atas tugas-tugas yang mereka kerjakan. Terakhir, teknik assessment, yaitu bagaimana saya mengukur dan memberikan penilaian atas kinerja belajar mahasiswa. Pada pertemuan pertama, saya selalu menyampaikan RPS dan juga kontrak perkuliahan, di mana dalam RPS memuat deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, silabus setiap pertemuan. Sedangkan pada kontrak perkuliahan memuat bobot penilaian, aspek apa saja yang akan diukur, dan bagaimana mengukurnya. Tentu saja hal tersebut dilakukan agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Dengan demikian, mahasiswa bisa memahami secara seksama tentang aturan perkuliahan yang disepakati, sehingga mereka mampu menerapkan strategi belajar yang tepat dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Baik, sebelum saya menyampaikan cuplikan perkuliahan, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang teori algoritma dan penerapannya untuk menyelesaikan permasalahan secara logis, serta memperkenalkan penerapannya dalam pemrograman komputer. Mata kuliah ini meliputi pengenalan dasar-dasar algoritma serta bentuk pendekatan algoritma seperti persabangan, perulangan, dan array sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan logis berbasiskan rekayasa komputasi dan pemrograman. Capaian pembelajaran lulusan yang disematkan dalam mata kuliah ini terdapat 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa
berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa. Selanjutnya, terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan langkah-langkah secara logis penyelesaian masalah ke dalam rancangan algoritma, seperti flowchart ataupun pseudocode. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi program komputer secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan rancangan algoritma ke dalam program komputer secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, mahasiswa mampu mendemonstrasikan hasil tugasnya secara mandiri maupun kelompok dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, aspek penilaian dan evaluasi dalam mata kuliah ini terdapat tugas sebesar 35%, kemudian UTS sebesar 25%, kemudian proyek akhir sebesar 35%, dan ada juga afektif sebesar 5%. Skala penilaian dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Bahwasannya, jikalau mahasiswa ingin mendapatkan nilai sempurna atau istimewa, maka nilai total keseluruhan harus lebih dari 80. Selanjutnya, pada mata kuliah ini terdapat sumber-sumber belajar sebagai berikut. Kemudian, mata kuliah ini memiliki beberapa sub-JPMK. Yang pertama, yaitu mampu menjelaskan konsep dasar pemrograman dalam menyelesaikan masalah. Materi pembelajaran adalah sebagai berikut. Kemudian pada sub-JPMK kedua, yaitu minggu kedua dan ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan sintaks dasar variabel, tipe data, string, numbers, dan operator aritmatika. Selanjutnya, pada sub-JPMK ketiga, yang dilaksanakan pada minggu keempat sampai kelima, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan konstruksi sekuensial dan juga persabangan. Kemudian pada sub-JPMK keempat, yaitu minggu keenam, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan konstruksi algoritma perulangan. Kemudian pada sub-JPMK kelima, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan struktur fungsi dan menggunakan fungsi yang tersedia dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian akan dilakukan evaluasi tengah semester pada minggu ke-8. Setelah evaluasi tengah semester, dilanjutkan sub-JPMK ke-6, yaitu pada minggu 9 dan 10. Pada sub-JPMK ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan array satu dimensi dan multidimensi untuk menyelesaikan studi kasus. Kemudian pada sub-JPMK ke-7, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan dan mengimplementasikan algoritma searching, dilanjutkan dengan algoritma sorting pada minggu ke-12, dan algoritma rekursif pada minggu ke-13. Selanjutnya, mahasiswa diarahkan untuk menyelesaikan sebuah proyek akhir, di mana mereka diharapkan mampu menerapkan konsep algoritma dan pemrograman dalam menyelesaikan studi kasus dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok, sehingga mahasiswa nanti akan diarahkan untuk memilih salah satu studi kasus, menyusun laporan akhirnya, dan kemudian mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan cuplikan dari perkuliahan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, kelihatan screen-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Baik. Aturan kelas ini sebenarnya aturan kalau di kelas biasa sih. Cuman tadi saya sesuaikan kalau misalnya pertemuannya nanti online seperti ini, harapannya teman-teman bisa menjaga sikap selama perkuliahan online. Kalau nggak perlu berbicara, di mute mic-nya. Kemudian kalau pengen mengutarakan pendapat silakan di unmute. Kemudian perkuliahan nanti akan lebih banyak menggunakan e-learning.
karena masih daring gitu kan, lebih banyak pakai e-learning. Nanti akan saya post beberapa materi dan juga penugasan, semuanya akan melalui e-learning. Jadi kerjakan tugasnya semaksimal mungkin dan tepat waktu, karena biasanya tiap tugas itu punya tenggat waktu pengerjaan sendiri-sendiri dan berbeda-beda antar tugas. Kemudian di e-learning nanti juga akan ada mungkin beberapa objektif perkuliahan gitu kan. Nanti akan saya tunjukkan bentuknya e-learningnya seperti apa. Mungkin ada yang belum sempat buka gitu. Lalu silakan aktif dalam diskusi baik selama perkuliahan maupun di forum e-learning. Jadi nanti tiap beberapa topik akan saya kasih forum diskusi gitu. Silakan berdiskusi di sana. Silakan tanya jawab, yang bisa silakan bantu yang belum gitu. Kemudian nah, ini perkuliahannya. Jadi kalau ikut jadwal yang di apa namanya? Igrasias, sebenarnya kan jam 10 itu praktikum dulu gitu. Kemudian jam 2 itu adalah teorinya. Cuma nanti prakteknya adalah kita belajar dulu tentang teorinya seperti apa, baru nanti praktik gitu. Nah, nanti siang pengen ketemu online lagi enggak gitu? Atau langsung lewat e-learning saja? Offline, Pak. Offline. Oke. Nanti kalau offline berarti saya post saja materi untuk praktikumnya. Di praktikum itu sudah saya siapkan beberapa modul. Kalau dulu ketika uh, belajar di kampus gitu ya, belajar di lab, praktikumnya ada beberapa modul, jadi nanti teman-teman bisa praktek di lab gitu. Cuman karena sekarang masih daring, jadi nanti belajarnya sendiri-sendiri dulu di rumah gitu. Tapi nanti ketika praktikum misalnya sudah diizinkan untuk menggunakan lab dengan jumlah yang terbatas, mungkin akan saya undang beberapa dari teman-teman yang di sekitar Surabaya untuk bisa ke kampus juga gitu. Mungkin sekali atau sebelum UTS gitu, mungkin ketemu sekali atau dua kali gitu untuk di kampus belajar, kita praktikum blended biar lebih paham gitu. Silakan dibuka HP-nya masing-masing, buka browsernya, masukkan alamat ini. Kemudian nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengisi survei. Dah, silahkan. Sudah saya post di grup chat. Saya akan dibuka, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu diisi, silahkan diisi. Sudah ada 2 yang join, 3. Silakan yang lain. Nanti pertanyaan pertama adalah tertarik nggak sih sebenarnya belajar Alpro ini gitu. Masih rata-rata gitu. Jadi nggak terlalu suka juga ini. Harapannya nanti uh, berubah gitu setelah belajar ya. Oh, ternyata begini belajarnya. Nah, silakan yang lain mengisi bagi yang belum.
Oh, tinggi. Masih menang yang average untuk yang level ini. Oke, bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Jadi rata-rata masih interestnya masih milih yang rata-rata 85%. Algoritma itu apa? Juga satu kata boleh gitu. Ilmu, perhitungan, komputer. Menurut kalian kalau dengar kata algoritma gitu, apa yang terbersit gitu? Ngitung, deret. Oh, oke. Data, angka. Perhitungan. Banyak yang suka ngitung berarti ya. Oke, nanti disesuaikan lah tugasnya. Banyak yang ngitung. Jangan, Pak, ya Allah. Ini banyak yang milih angka perhitungan itu. Nanti saya sesuaikan tugasnya ya. Programmer sistematis. Oke. Coba kita geser ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kalau belajar ngoding, belajar programan itu butuh jago matematika? Oh, banyak yang jawab ya. More likely itu sepertinya ya gitu. Kalau less likely sepertinya tidak. Artinya gitu. Banyak yang jawab iya ya. Keren ini yang jawab tidak perlu kok. Belajar programan itu nggak perlu jago matematik. Ada 3% jawab seperti itu. Oke, coba kita geser lah. Apakah ngoding itu menakutkan, stressful? Banyak yang jawab slightly agree. Sepertinya setuju semua gitu. Enggak lah, dibuat menyenangkan nanti insya Allah belajarnya. Ada yang sudah pernah belajar ngoding 22%. Nah, ini tanggung jawabnya berarti 22% ngajarin yang 79%. Oke. Nanti yang 79% ini belajar ke yang 21 ini aja ya. Oke. Seberapa jago level programmingnya? Ada yang advance, luar biasa. Ini tugasnya ngajarin yang lain ini berarti. Jadi asisten praktikum aja ya. Yang 3% siapa tadi yang milih advance? Ada yang tunjuk jari? Silahkan angkat tangan. Mungkin yang isi 3% itu siapa tadi? Oke, kita geser ke pertanyaan selanjutnya. Yang bukan merupakan bahasa pemrograman. Ada C, Go, R, D. Sebenarnya semuanya ini adalah bahasa pemrograman. Baik C, Go, R, and D itu semuanya adalah bahasa pemrograman. Langsung berubah. Bahasa C itu turunannya adalah nanti ketemu C++, C#, kemudian dia juga berevolusi jadi Java. Kalau Go language ini adalah evolusinya dari Java. R ini lebih banyak digunakan untuk belajar statistik. Nanti kalau belajar statistik industri, misalnya masih saya yang ngajar, nanti belajar pakai R. D itu juga bahasa pemrograman, tapi mungkin tidak terlalu terkenal sekarang. Tidak terlalu populer. Oke, kenapa kok
belajar programming gitu. Teknologi 4.0 merancang kenyataan jadi YouTube oke. Kenapa kok belajar coding? Karena ada di kurikulumnya teknik industri gitu jawabannya. Jadi kalau belajar pemrograman, kalau lihat di peta organigram kurikulumnya teknik industri, di sana diletakkan algoritma dan pemrograman. Nantinya itu juga akan jadi prasyarat di semester 6 atau 7 ya kalau nggak salah. 6 atau 7 nanti ada simulasi komputer, ada perancangan sistem informasi. Itu syaratnya adalah pernah ngambil mata kuliah algoritma pemrograman. Belajar ngoding itu serumit apa gitu? Tidak serumit memahami wanita. Apa susah belajar pemrograman? Tidak susah. Dianggap gampang aja. Kalau susah ya tanya ke yang bisa gitu kan. Coding itu kadang terasa berat gitu. Apalagi nanti kalau pas belajar ngoding ketemu error, waduh, bingung guys. Nggak, jangan bingung, jangan panik kalau ketemu error gitu. Oke, kita geser. Flowchart itu apa? Proses diagram. Oke, flowchart itu bisa dibilang salah satu bentuk desain dari algoritma. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, kan ada dua itu bentuknya. Ada flowchart, ada pseudocode itu. Kalau flowchart bentuknya adalah diagram, yang bentuknya bertahap-tahap itu, diagram alir. Saya rasa sudah kenal semua gitu teman-teman, flowchart itu seperti apa. Nah, bentuk desain algoritma yang lain adalah dalam bentuk pseudocode. Pseudocode itu variannya ada banyak gitu, karena ada banyak versi. Tapi secara umum dia bisa dia generik gitu. Dia generik pseudocode itu sehingga dia bisa diimplementasikan di bahasa pemrograman apa saja. Sama juga dengan flowchart sebenarnya. Jadi kalau sebelum coding harus punya flowchart atau pseudocode dulu enggak gitu. Kalau punya lebih baik, tapi enggak wajib gitu sebenarnya. Oke. Selanjutnya ini namanya spanning tree. Jadi kalau sudah ambil operation research belum? Belum, Mbak. Oh, belum. Hari apa kelasnya? Kan semester ini juga kalau nggak salah. Semester ini itu ada operation research, ada probability dan statistik. Menghitung semua ya semester ini. Nah, kalau teman-teman nanti belajar OR, ini akan lebih banyak dibahas itu, spanning tree. Kemudian max flow, min flow. Nah, jadi kalau ketemu graf seperti ini, undirected graph, grafnya kan tidak ada arahnya, tidak ada tanda panahnya. Yang diminta ini adalah kalau dari masing-masing node ini dihubungkan dengan cosnya seperti ini, rute mana yang harus saya ambil gitu. Tapi semuanya tetap terhubung, semua node ini tetap terhubung, tapi costnya paling minimum. Nah, nanti ketika belajar OR mungkin akan lebih banyak disinggung itu. Nah, tapi kalau Alpro
sebenarnya ini bisa diselesaikan caranya pakai Kruskal algorithm. Kalau nanti teman-teman nyari di internet, cari aja istilahnya Kruskal algorithm. Nah, jawabannya sebenarnya adalah yang mana kira-kira? Ada 3, 7, 8, 15 itu. Masih banyak yang salah jawabnya ternyata. 3 gitu. Berarti cuma satu aja kalau 3. Jadi kalau ada yang jawab 3, berarti cuma ada satu atau 3 node saja yang terhubung antara node ini dan ini, atau sini ke sini. Jadi cuma ada 3 node yang terhubung, padahal ada 4 node. Oke, nanti kita belajar lagi apa itu spanning tree, Kruskal algorithm. Mungkin akan lebih banyak diulas di OR sih. Di sini ada lagi nggak pertanyaannya? Untuk belajar logik sederhana. Nah ini katakanlah ada studi kasus seperti ini. Saya pengen membuat sebuah kue, masak sebuah kue. Nah, urutannya adalah seperti ini. Mulai dari get a bowl sampai dengan add 3 cups of flour. Kira-kira dari urutan itu ada yang salah enggak? Salahnya di mana? Coba diperhatikan urut-urutannya itu. Kalau ada yang salah, salahnya di mana? Setir. Setir. Lalu Bake at 35 Bake at degree. 350 degrees. Oke. Kira-kira urutan yang benar seperti apa? Kalau saya pengen masak sebuah kue dengan tahapan seperti ini, urutan yang tepat seperti apa? Pertama apa? Get a bowl. Get a bowl. Add 2 eggs. Add 3 cups of flour. Terus? Add 2 eggs. Add a gallon of Gasoline. Lalu? bake at 350 degrees. Oke. Jadi sudah paham ya logiknya. Jadi kalau kita pengen masak roti, kan ada urutannya. Ada urut-urutannya, nggak mungkin kita masak roti itu bake dulu gitu. Atau nambah cup dulu, nambah tepung dulu. Atau mau stir dulu, kan nggak bisa. Harus ada tahapan-tahapan yang dilalui dengan runut. Nah, tahapan-tahapan yang runut itulah yang dinamakan dengan algoritma. Nah, ini tahapan-tahapan ini bisa digambarkan dengan bentuk flowchart. Bisa digambarkan dengan bentuk flowchart ataupun dengan bentuk shadow code. Nah, kalau misalnya tahapannya ini sudah benar, nanti ketika dikonversi ke dalam sebuah programnya secara logik insya Allah akan benar. Secara logik. Jadi kalau dijalankan nanti bisa keluar gitu kicknya ini. Katakanlah ini pengen attach programnya ini di sebuah robot gitu ya. Robot untuk bikin roti gitu. Nah, kalau urutannya ini salah, robotnya kan eksekusinya juga keliru. Misalnya tiba-tiba robotnya diperintah untuk bake dulu gitu. Yang di bake tapi nggak ada. Nah, kan bingung robotnya. Nggak bingung sih robotnya. Robot akan mengeksekusi sesuai dengan urutannya itu. Tapi hasil yang dikeluarkan oleh si robot pembuat kue itu pasti tidak akan benar. Nah, karena itulah logiknya harus ditata dulu agar dia menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si studi kasusnya ini. Nah, modul praktikumnya itu nanti bentuknya kayak gini. Ada beberapa modul, ini modul 1, modul 2, sampai dengan modul terakhir itu modul 11. Nah, dari masing-masing modul itu nanti akan dilengkapi dengan exercise dan juga assignment. Nah, nanti tiap
tiap bagian kalau baca modulnya nanti biasanya di exercise, kemudian assignment, itu biasanya akan saya tulis kayak gini misalnya. Buatlah laporan gitu, bla 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 dan seterusnya. Kalau dulu akan saya minta hard copy-nya juga itu, hard copy dan soft copy, tapi nanti dikumpulkan soft copy aja di e-learning. Nah, tiap modul ini akan saya pecah-pecah gitu. Ini kan jadi satu. Modul 1, modul 2 dan seterusnya. Nanti per modul ini akan saya pecah-pecah. Jadi di e-learning nanti yang bisa dilihat adalah misalnya modul 1 ya modul 1 saja gitu. Dia tidak akan campur dengan modul 2 dan seterusnya. Kalau modul 2 isinya tentang Python primer, isinya itu cuma tentang ini saja nanti. Yang perlu dikerjakan ya cuma ini. Nah, tadi Nabila kalau nggak salah ada yang tanya, harus install Python? Ya, install Python. Nanti akan ada ketemu di modul kedua ini. Install Python. Petunjuknya ada di sini kalau pengen install. Nah, code editor apa yang dibutuhkan? Nah, itu juga perlu diinstal. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.